Selamat pagi anak didik kami, terkhusus 7A. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita melalui daring karena situasi masih tidak diberikan untuk tatap muka. Jadi saya berharap semua anak didik kami dalam keadaan sehat walafiat. Jadi salam sehat dari saya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Allah yang baik, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami ucapkan atas kehadirat-Mu, di mana kami masih memperoleh kasih karunia-Mu dalam kesehatan. Untuk itu Bapa, Engkau tahu bahwa kami sebentar lagi akan memulai pembelajaran kami tentang bagaimana Engkau mengampuni kami. Untuk itu Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dan mampukan kami untuk mengerti atas firman-Mu tentang mengampuni sesama dan mengampuni diri kami sendiri. Bapa, pembelajaran ini kami serahkan dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, anak didik kami, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang arti pengampunan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi yang baru, tapi masih lanjutan dari pengampunan. Nah, materi kita sekarang karya pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, yang tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini menerima bahwa Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam diri Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, bersedia mengampuni orang lain. Nah, yang ketiga tujuannya memahami Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Dan yang terakhir, merespon pengampunan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, anak didik kami, langsung kita mulai saja. Karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Nah, bagaimana Allah? Di sini kita diperjelas bagaimana cara Allah mengampuni manusia yang telah berdosa. Karena kita tahu dari manusia zaman Adam, manusia selalu berdosa, selalu jatuh ke dalam dosa. Allah mengampuni, kemudian manusia juga jatuh dalam dosa. Nah, baik, terkhusus untuk pertemuan kita ini yang kita bahas Allah mengampuni dalam Yesus Kristus. Nah, kita baca dulu di dalam Kolose 3 yang menjadi nas Alkitab kita. Yang pertama Kolose 3 ayat 17. Di sini menerangkan bahwa Allah telah mengampuni, yang isinya sabarlah kamu seorang akan yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila melakukan kesalahan. Seperti Allah juga telah mengampuni kamu, berbuatlah demikian. Nah, berarti kalau Allah sudah mengampuni kita, kita juga harus berbuat demikian, mengampuni sesama. Begitu. Nah, kemudian di Efesus 4 ayat 3 ini menekankan agar kita saling mengampuni dan sesama sebagai manusia, di mana Allah di dalam Yesus Kristus telah mengampuni. Jadi sejalan nas Alkitab ini ya. Jadi menekankan Allah sudah pertama mengampuni kita, berarti kita harus mengampuni sesama kita. Nah, kemudian di Yohanes 3 ayat 16. Ini sudah merupakan nas yang
terkenal menurut saya. Nah, di kami juga sudah sering mendengar ini, baik di acara Natal dan sebagainya, yang isinya karena begitu besar kasih Allah, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk memberi keselamatan itu. Jadi anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebenarnya sudah dinubuatkan di Yesaya 7 ayat 14 yang dikatakan itu Immanuel, anak Allah manusia, Allah bersama-sama dengan manusia dalam bentuk rupa manusia. Itulah Yesus yang disebut Immanuel di Yesaya 7 ayat 14 adalah Yesus. Immanuel, Allah bersama-sama dengan manusia. Yesus itu adalah Allah sendiri yang hadir di tengah-tengah manusia dan dicatat oleh kita. Sampai kepada akhirnya Yesus yang disebut bersama-sama dengan Allah menggenapi seluruh tugasnya untuk melakukan pengampunan melalui kayu salib sampai dia kembali kepada Allah, bangkit dari antara orang mati. Nah, jadi Allah mengampuni manusia itu melalui Yesus Kristus dan karena kasihnya. Oke. 1 Yohanes 1 ayat 7, Allah di situ Allah diterangkan bahwa setia mengampuni. Nah, saya sudah singgung tadi bahwa sejak Adam manusia itu selalu berdosa. Ya. Tapi di sini dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 9, Allah itu setia mengampuni, tapi ada konsekuensinya, setia dan adil. Itu diterangkan Allah mengampuni dengan setia, tetapi dengan adil. Kenapa ada kata adil? Karena Allah mengampuni orang yang mau menerima pengampunan itu dan mau bertobat, yang menerima Yesus Kristus, yang menerima pengampunan itu. Ya. Jadi kalau kita tidak mau menerima pengampunan itu, tidak mau bertobat, berarti kita tidak mempunyai pengampunan dari Allah. Kemudian Roma 5 ayat 8, di situ dikatakan Allah sendiri yang berinisiatif, yang bertindak mengampuni di dalam diri Yesus Kristus, bukan karena kebaikan manusia, bukan. Tetapi Allah sendiri yang melakukan tindakan. Itu karena kasihnya tadi. Ya. Jadi Allah memberikan anaknya yang Yesus Kristus sebagai inisiatifnya untuk menebus dosa manusia. Ya. Jadi melalui Yesus di kayu salib, karyanya di kayu salib, itu merupakan memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia yang pernah rusak. Ya, jadi ketika manusia melakukan dosa, berarti hubungan Allah dengan manusia atau sebaliknya manusia dengan Allah sudah rusak. Ya, jadi di sini Yesus datang ke dunia ini untuk memperbaiki hubungan yang rusak itu antara manusia dengan Allah. Ya, oke, itu dia bagaimana cara Allah mengampuni. Itu sudah, itu jawabannya tadi. Yang pertama, Allah dengan kasihnya sendiri, kemudian dengan inisiatifnya sendiri, bukan karena kebaikan manusia, tetapi anugerah. Oke. Kemudian yang mau kita lihat, apa alasan Allah? Kemudian kita mau melihat di sini, apa alasan Allah memberikan pengampunan kepada manusia? Oke. Alasannya yang pertama, Allah mengasihi manusia. Itu sudah kita bacakan tadi, ayat yang saya katakan sudah ayat yang terkenal, karena begitu besar kasih Allah hingga ia memberikan anak yang tunggal. Itu jadi semata-mata
karena memang Allah mengasihi manusia. Kemudian yang nomor dua, Allah Maha Pengampun. Itu merupakan hakiki dari Allah. Allah Maha Pengampun artinya kata maha di sini mengatakan mega besar. Ya, tidak ada batasannya. Jadi Allah Maha Pengampun artinya memberikan pengampunan yang sangat luar biasa besar kepada orang yang bersedia bertobat. Ya, bukan semata-mata oke, sudah diberikan saya pengampunan, saya suka saya untuk bertindak mau berbohong kepada orang tua, tidak. Tetapi dikatakan kepada orang yang bertobat. Ya, jadi bersedia mengampuni orang bertobat, kemudian menekankan kepada orang yang bertobat untuk juga mengampuni sesamanya. Ya, seperti Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali kami Tuhan mengampuni sesama kami? Apakah 7 kali? Tapi jawab Yesus, bukan, melainkan 7 kali 70. Artinya tidak ada batasan untuk saling mengampuni, sama seperti yang sudah Allah lakukan. Maha besar, maha pengampun, pengampunannya sangat besar. Jadi sebagai respon kita telah diampuni oleh Allah, kita juga harus mengampuni sesama kita. Tidak ada batasannya. Sampai kapanpun orang lain melakukan kesalahan atau perbuatan yang tidak kita sukai atau menyakiti kita, tetap kita harus mengampuninya. Kemudian yang ketiga, karena Allah penyelamat. Ya, memang dari dulu sudah saya katakan tadi, mulai jadi manusia pertama, manusia selalu jatuh dalam dosa. Allah beri inisiatif sendiri untuk menemui Adam waktu itu, dan bagaimana konsekuensi antara hukuman Allah karena peraturan Allah sudah dikatakan waktu itu kepada Allah tapi dilanggar. Ya, di situ Allah juga melakukan pengampunan tapi dengan memberikan hukuman. Ya, kemudian seperti perjalanan bangsa Israel melalui Nuh, manusia dihukum, tetapi melalui para nabi juga Allah melakukan pengampunan. Dan yang terakhir, di dalam karya terbesar dalam pengampunan adalah di dalam Yesus Kristus. Baik, karena waktu kita hanya sedikit, jadi saya review sedikit bagaimana tadi Allah mengampuni. Itu jelas karena kasihnya dan inisiatif sendiri untuk melakukan pengampunan terhadap manusia. Ya, kemudian Yesus melakukan pengampunan di dalam Yesus Kristus. Itu tadi inisiatifnya, memberikan anaknya yang tunggal untuk memulihkan hubungan kita yang rusak akibat dosa dengan Allah. Ya, jadi kemudian alasan Allah jelas tadi ada 3. Yang pertama, Allah mengasihi manusia karena kasihnya. Yang kedua, Allah Maha Pengampun. Memang pengampunan Allah Maha besar bagi dunia, bagi kita semua. Kemudian karena Allah memang penyelamat. Itu. Kemudian untuk itu karena waktu kita sudah habis, kita berikan kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini. Nanti akan saya chat untuk tugasnya, ya, untuk kamu kirim. Nanti saya minta atau tagih untuk minggu depan.
Oke, kesimpulan kita hari ini dari pembelajaran kita, kalau yang pertama, kalau Allah mengampuni manusia itu karena kasih-Nya. Itu yang pertama. Dan Allah melakukan inisiatif atau tindakan sendiri untuk melakukan pengampunan. Yang kedua, manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Ya, yang paling mulia. Maka Allah melakukan pengampunan melalui anak yang tunggal, Yesus Kristus. Yang ketiga, pengorbanan Yesus Kristus menjadi teladan bagi hidup kita untuk kita melakukan pengampunan juga terhadap sesama kita dan sesama diri kita. Ya, jadi tidak hanya menerima pengampunan, tetapi melakukan teladan itu di kehidupan sehari-hari, melakukan pengampunan terhadap sesama kita masing-masing. Tidak ada batasannya. Oke? Kemudian yang terakhir, mengampuni orang itu merupakan respon kita terhadap pengampunan Yesus. Ya, jadi demikian. Mungkin Bu bisa kamu ulang nanti videonya. Nah, sesuai dengan video ini, nanti tugasmu saya rancang. Sudah saya rancang sebelumnya, nanti saya kirim. Dan boleh kamu putar ulang video ini agar kamu lebih paham lagi dan bisa juga menggunakan buku referensi yang lain. Ya, baik, karena waktu kita sudah habis, demikian pembelajaran kita melalui daring hari ini. Saya berharap tetap anak didik kami melakukan protokol kesehatan. Semoga ke depan kita bisa tatap muka. Semoga keadaan juga semakin membaik. Untuk itu kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Allah yang baik, terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk pembelajaran kami hari ini, karena Engkau telah memimpin kami. Maafkan kami Tuhan agar kami bisa melakukan pembelajaran ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah Bapa, kami manusia yang tidak luput dari dosa. Ampunkan kami Tuhan atas kesalahan kami, agar kami layak disebut menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.